Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang saleh dan salihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur. Hari ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita. Mari kita baca doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saleh dan berbahagia, materi kita hari ini tentang peristiwa penting sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yasrib, ya. Tersebarnya berita tentang masuk Islamnya sekelompok penduduk Yasrib, ya, di mana dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul lakukan kepada peziarah dari Yasrib yang selalu datang setiap tahunnya untuk menziarahi Ka'bah. Nah, sekelompok penduduk Yasrib ini masuk Islam, ya, yaitu Rafi bin Malik dari Bani Zuraiq, Utbah bin Amir dari Bani Salamah, Uqbah bin Amir dari Bani Salamah, Jabir bin Abdullah dari Bani Ubaid, As'ad bin Zararah dari Bani Najjar, Auf bin Haris dari Bani Najjar. Nah, dengan tersebarnya berita ini, di mana membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap orang-orang yang beriman di Mekah, Rasul dan para mukmin, ya, para sahabat dan orang-orang yang masuk Islam, menekan ancaman dan gangguan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum mukminin agar hijrah ke kota Yasrib atau Madinah, di mana para sahabat akhirnya berangkat menuju kota Madinah secara sembunyi-sembunyi. Mengapa? Agar tidak dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Namun Umar bin Khattab justru mengumumkan terlebih dahulu rencananya untuk berangkat ke pengungsian kepada orang-orang kafir Mekah. Umar berseru, siapa di antara kalian yang bersedia berpisah dengan ibunya? Silahkan hadang aku besok di lembah. Besok pagi saya akan hijrah. Tidak seorang pun berani menghadang Umar. Nah, karena memang Umar adalah salah satu sahabat yang ditakuti dan disegani oleh kaum kafir Quraisy, ya. Umar adalah sahabat yang berani menantang, melawan, dan memboikot daripada orang-orang kafir Quraisy. Nah, selanjutnya setelah mengetahui kaum muslimin yang hijrah ke Madinah ini disambut baik dan mendapat penghormatan dari penduduk Yasrib. Nah, di sana bermusyawarahlah kaum kafir Quraisy di Darun Nadwa. Mereka merumuskan cara yang diambil untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ancaman semakin keras, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Di mana hal ini sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama rombongan para sahabat, kaum kafir Quraisy
rapat atau bermusyawarah untuk memutuskan mereka mengumpulkan para algojo dari setiap kabilah guna membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertimbangan inilah yang akhirnya keluarga besar dari Bani Manaf tidak akan berani berperang melawan semua suku yang telah mengutus algojonya masing-masing. Nah, kemudian pada malam hari sebelum Rasulullah SAW berangkat hijrah ke Yasrib, pengepungan dilakukan di rumah Rasulullah SAW. Ya. Di mana hal ini Rasulullah SAW mengetahui, yang akhirnya Rasul mengutus Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, diperintahkan oleh Rasul untuk tidur, ya, berbaring, ya, di tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Mekah yang ada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemiliknya. Nah, ini rumah Nabi ketika malam itu dikepung oleh algojo yang disiapkan oleh kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun akhirnya Rasulullah keluar rumahnya bersama Abu Bakar Siddiq, tidak dilihat oleh algojo tersebut. Itulah mukjizat, salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mata-mata algojo itu tidak melihat Nabi keluar dari rumah beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkatlah Rasul bersama Abu Bakar ke kota Yasrib. Lolos kan Nabi itu, kemudian Nabi dan Abu Bakar lolos dari kepungan yang begitu ketat ya di rumah beliau sendiri. Kemudian kalangan kaum kafir Quraisy ini bingung mencari Nabi. Di mana jalan Mekah dan Madinah dilacak oleh kaum kafir Quraisy untuk mencari Nabi. Namun apa yang terjadi? Mereka gagal. Mereka gagal menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa peristiwa yang terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Yasrib atau Madinah. Selanjutnya ada perjanjian Aqabah, di mana peristiwa setelah masuknya 6 orang dari kota Yasrib ini membuat perjanjian Aqabah kepada suku Khazraj, ya, di mana musim haji tahun berikutnya sangat dinantikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Anak-anakku yang saleh dan salehah, itulah peristiwa sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih pada anak-anak yang saleh dan salehah. Untuk tugas hari ini, silahkan kalian membaca kisah teladan di halaman 91. Di halaman 91 ya. Setelah kalian selesai membaca dengan cermat, dengan baik, silahkan kalian buat pertanyaan, minimal 5 pertanyaan. Lebih bagus ya. Mungkin 10 bisa. Silakan kalian buat pertanyaan dan jawabannya kalian cari di kisah teladan yang kalian baca tersebut. Membuat pertanyaan itu misalkan di mana, ya kan? Kapan, siapa, bagaimana. Silahkan kalian buat pertanyaan dan juga jawabannya kalian cari di kisah tersebut ya, di halaman 91 dan 92. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.